Terakhir main kapan? Dari 2016 kalau nggak salah. Terakhir main Tadi. tadi. Tapi aku nggak main slot. Ya apapun itu ya. Iya bang. Sekarang gua tanya, prestasi apa aja yang udah lu dapat selama berjudi? Nggak ada, malah hancur bang. Nggak ada. Nggak ada prestasinya kan? Ya itu dapat prestasi gitu ya udah 9 tahun Malah bermain. utang numpuk bang prestasi gue bang. Aduh. Terus Ya pengen berhenti banget sumpah bang. Cuman kambuh lagi bang. gini ya Oscar ya. Pikiran tanpa adanya tindakan itu tidak akan pernah menghasilkan apapun. Lu hanya memikirkan doang mau berhenti, tapi lu tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan diri lu. Gak akan selesai, brother. Apalagi yang mau lu bukti sekarang? Apalagi yang harus hilang dari kehidupan lu sehingga lu akan berpikir dan sadar? Hah? Apalagi Iya yang bang. harus dihilangkan? Iya, yang hilang itu kalau hanya harta. Kalau sesuatu yang berharga dalam hidup lu dan tidak akan pernah bisa lu kembalikan, apa lagi yang mau lu perbaiki gitu loh. Mau sampai kapan? Belajarlah menanyakan sama diri sendiri. Mau sampai kapan kalian siksa diri kalian terus menerus? Kalian tempatkan diri kalian di posisi yang tidak nyaman, penuh tekanan, penuh masalah, penuh ancaman, penuh rasa kekecewaan, penuh kesedihan, penuh kehancuran. Mau sampai kapan gitu loh. Coba kalau ada kaca di rumah yang besar tuh, lihat muka kalian sendiri. Apa yang sudah terjadi sama kehidupan kalian? Apalagi mau kalian buktikan gitu loh. Hmm? Kalau hidup tidak memiliki tujuan ya sudah, apalagi gunanya hidup gitu loh. Kasarnya kan akan seperti itu gitu loh. Yang seperti gue sampaikan tadi, kalau lu akan tahu hidup lu akan sulit, menderita, sedih terus menerus, sengsara, kecewa terus menerus seperti ini, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, ngapain hidup gitu loh. Hidup itu pilihan. Kenapa harus memilih judi gitu loh? Kenapa tidak memilih melakukan hal yang lebih lebih tidak memiliki resiko, lebih memiliki harapan atau adanya kemungkinan gitu loh. Apa yang mau dibuktikan gitu loh. Harus apa lagi yang hilang gitu loh. Sudah punya keluarga, brother? Udah bang, udah hancur rumah tanggaku, malah istriku sampai meninggal. Ya, Anak hancur ada? pokoknya bang. Anak ada, udah punya cucu bang. Mau sampai kapan? Tanyakan aja sama diri sendiri, brother. Gua tidak akan bisa memberhentikan lu, tapi gua akan membuat lu berpikir gitu loh. Iya bang. Lu seperti yang gua sampaikan tadi, tujuan hidup ini adalah mati. Sekarang lu mau mati sebagai apa? Mati sebagai pecundang atau mati sebagai pejuang? Itu pilihan. Kalau hidup sekedar hidup, bro, maaf banget, apa bedanya kita sama kambing? Betul bang. Ya kan? Iya bang. Masa-masa kita ini akan berakhir, brother. Sama seperti masa-masa pendahulu kita dulu gitu loh. Yang diingat orang dari kita ini bukan hal-hal buruk kita, hal-hal baik kita yang akan dikenang dari mereka. Kalau jasad kita udah habis mati, sudah ditanam di dalam tanah. Kita pernah mencoba untuk menjadi yang lebih buruk gitu loh kan. Kenapa kita tidak mencoba untuk menjadi yang lebih baik? Suatu saat anak lu, cucung lu itu kan akan menemuin lu. Ya, akan mencari lu, akan bercerita sama lu, akan mencontoh gitu loh. Kita boleh gagal menjadi seorang suami, tapi kita tidak boleh gagal menjadi seorang ayah. Iya bang. Paham nggak maksudnya? Paham. Berhenti atau tidak itu pilihan gitu. Silakan kalian mau hancurkan diri kalian, mau bikin kalian seperti apa dan segala macam, uang kalian, kehidupan kalian. Tapi
Yang gua pikirkan di sini adalah bagaimana mental anak-anak kalian, mental keluarga kalian, betapa kecewanya mereka. Orang yang harus jadi panutan, jadi contoh, malah memberikan sesuatu yang buruk. Ginilah, kalau kita belum mampu membahagiakan orang yang kita sayangi, minimal jangan bikin masalah. Kalau belum bisa kita beribadah dengan baik, minimal jangan nantang Tuhan. Paham gak maksudnya? Ya paham bang, paham. Gini ya, nilai kehidupan lu ke depan itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang lu kejar dari judi. 9 tahun lu kejar dari judi itu apa hasilnya? Gak ada, brother. Iya, malah utang yang gede bang. Nah, nanti brother ya, hidup itu penyesalan ya. Sampai di mana fase lu, tubuh lu sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, sampai di mana otak lu sudah tidak bisa mengingat lagi. Coba tanya brother, kemana hebat kita kemarin? Kemana jagonya kita kemarin? Gak ada gunanya brother. Ya, kalau udah ngerasakan selang besar tuh masuk ke batang tenggorokan ini ya, sudah duduk dengan penuh selang di tangan impus dan segala macam itu ya, gak ada hebatnya itu. Ya. Mau nggak? Paham bang. Hidup itu pilihan, brother. Ya. Kita berhak memilih kok. Ya. Kita bermain judi tidak dalam ancaman kok. Hutang, masalah, ya selesaikan dengan cara tidak berjudi. Jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah dan kembali ke sumber masalah. Karena tidak ada orang yang bisa menikmati hidupnya dengan cara berjudi. Gak ada. Mau sampai kapan gitu loh. Harus dipikirkan gitu loh sekarang. Gua candu bukan hanya tentang judi ya, gua candu berbagai hal. Dan gua sudah kehilangan salah satu organ dalam hidup gua, dalam tubuh gua ya. Dan gua masih dibiarkan Tuhan untuk hidup. Ya, sesakit itu brother ya. Gua jatuh bangun dalam kehidupan ini, jatuhnya pun tidak karena berjudi, jatuhnya karena penyakit lagi ya. Tapi gua masih dibiarkan untuk hidup, untuk menyaksikan gitu kan. Ya itulah tabur tuai, apa yang gua lakukan dulu ya inilah hasilnya. Tuh loh. Berhentilah ya, setidaknya bisa berhenti buat orang-orang yang lu sayangi. Berhentilah selagi lu masih memiliki waktu untuk bisa bersama mereka. Selagi lu bisa memiliki waktu untuk bisa menggenggam tangan anak lu, menggendong cucu lu. Itulah harta yang sesungguhnya. Itulah tujuan hidup yang seharusnya. Paham gak? Paham bang. Jadi sudah tahu kenapa harus berhenti judi. Iya sudah bang. Jadi bikin kita sengsara bang. Nah, iya brother. Kalau judi itu bisa bikin orang sukses, bisa bikin orang kaya, akan ada yang namanya SMA perjudian ya, spesialis bakarat, ya, Profesor Togel, ya, ahli mahjong, ya, apalagi itu konsultan sisbo, ya, akan ada profesi-profesi seperti itu gitu loh. Ternyata kan tidak ada, ya kan? Benar Iya nggak? benar. Ya, karena tidak akan ada orang yang akan sengaja dengan tolol yang membuat hidup orang lain lebih kaya. Bro, kalau gua tahu harga upil itu 1 gramnya 1 M, gua ngupil sendiri bro. Ngapain gua bikin kelas ngupil, edukasi ngupil, tutorial ngupil, buku ngupil, ya kan? Itu Iya, sifat benar. manusia gitu loh ya. Jadi kalau situs-situs mempromosikan, bikin promo bisa mau ini bro,
dia akan suruh keluarganya untuk main terlebih dahulu. Ngapain dia nyuruh orang main gitu loh. Gitu loh ya. Cobalah nggak suatu saat tuh ngaca, lihat sama diri sendiri, mau sampai kapan, mau berakhir seperti apa kehidupan yang lu jalani ini. Ya, kita pernah mencoba menjadi sesuatu yang buruk, tapi apakah kita tidak punya hak untuk menjadi sesuatu yang baik? Itu pilihan. Ya, maka gua sangat yakin dan sangat optimis ya, teman-teman gua, saudara-saudara gua yang sudah hancur dari judi ini, ya kalian itu sama seperti manusia-manusia yang lain, tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama gitu loh. Kalian berhak untuk mendapatkan ketenangan hidup kalian kembali, kebahagiaan kembali, harapan kembali, itu berhak. Tapi apakah kalian menjadi bagian orang yang berproses untuk menjadi lebih baik, itu pilihan. Ya kan? Iya bang. Itu pilihan gitu loh. Karena masa-masa kita ini akan berakhir, brother. Dan kita tidak, waktu kita ini udah jelas, cuman belum tahu aja tanggal berapa, di usia berapa, di jam berapa, di bulan apa, di hari apa, lagi kenapa. Iya. Harus semangat lah ya. Yang hilang ya sudah mau gimana lagi, yang hancur ya sudah mau gimana lagi. Maka gue bilang, berhentilah menyalahkan apapun dan siapapun yang membuat hidup lu menjadi seperti ini. Salahkanlah diri sendiri, sehingga kita sebagai manusia itu akan mengkoreksi dan belajar. Ya, sehingga kita akan lebih legowo, sehingga kita bisa lebih menerima, sehingga kita akan mengambil hikmah. Kita merasa memiliki masalah yang cukup besar dalam hidup kita, orang lain lebih besar, brother. Lu hanya kehilangan sebagian, orang lain lebih besar kehilangannya. Tapi yang harus disyukuri apa? Lu masih memiliki kehidupan yang sudah tidak dimiliki lagi orang-orang yang di kuburan. Ya kan? Iya betul bang. Tapi kenapa lu tidak pernah bersyukur gitu loh? Ketika lu masih bisa membuka mata lu besok pagi, di saat orang lain sudah tidak bisa lagi membuka matanya, kenapa kita tidak pernah bersyukur? Hilang itu sesuatu hal yang akan biasa dalam kehidupan kita. Karena memang akan hilang, gak ada yang abadi. Apa yang abadi dari kehidupan kita? Gak ada, brother. Bahkan tubuh kita pun suatu saat itu akan hilang dengan sendirinya, satu-satu fungsinya. Ya, setiap manusia itu terlahir dengan masalah. Siapa manusia yang dari lahir sampai mati gak punya masalah? Gak ada. Karena dengan masalah dan kehilangan itulah kita belajar. Paham kan? Iya bang. Terus cara yang ini bang buat berhenti itu gimana bang caranya gitu? Kembalikan fungsi Tuhan dalam kehidupan lo. Ya. Kembalikan fungsi Tuhan dalam kehidupan lo, sehingga lo akan belajar kembali arti kata bersabar, bersyukur, berproses, dan kepada siapa lo harus meminta. Paham gak? Paham bang. Ya seperti itu. Ya, gue bisa menjabarkan apa yang akan terjadi, tapi setiap orang itu kan feedbacknya akan berbeda-beda. Oke, ada yang mau Iya, ditanya Bang. lagi nggak? Makasih bang, makasih banget bang. Oke, brother, sama-sama. Sehat-sehat selalu ya. Salam Amin. buat keluarga. Iya, bang juga sehat selalu ya. Salam buat semuanya bang, makasih banget. Sama-sama, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa typing rusuh ini? Kenapa Tur? Tur? Fatur. Oji. Biasa bang, menggiring opini. Menggiring LC. Kok bebe sudah tidur? Oh, tidur kok bebe. Jin, kata bini gua, baju gua itu ukurannya XXXXL. Gila. Ukuran sepatu apa bang? Ukuran sepatu apa? 45. Oh 45 bang Ojin, gas. 45 sepatu gua. Atau pengen beli alat treadmill baru kali ya. MJ1 lagi gacor. Barudak Los Santos. Barudak. Mana orang Sunda? Gue heran orang ngetik-ngetik gini buat apa ya, biar terlihat apa keren gitu ya malam. Nah, Oh ngeri-ngeri ya, banyak orang yang belum tersadar padahal udah hancur-hancuran gitu kan. Gue juga, gimana ya, takut gue kayak gitu. Cuman sih gue itu kemarin emang dari diri gue itu bang, yang jadi super masalahnya itu ya hutang. Kita itu dijebak dengan hutang gitu kan. Makanya jangan pernah lagi kita optimis membayar hutang ke sumber masalah itu gak bakalan bener gak bisa. Maka jadi lebih dalam beneran. Gua udah buktikan. Sekarang gini aja lah ya, apa yang gua sampaikan sama Ojin sekian bulan yang lalu, ya, sekarang terbukti apa enggak? Itu aja. Enggak terbukti. Terbukti. Nah, Kemarin juga intinya- dengar kabarnya Bang Ojin udah terjun lagi, kejebur lagi Bang Ojin ya kemarin ya. Enggak bang, kemarin gua jarang buka ini, emang lagi ngurusin. Gue itu jual aset bang. Perlu temen-temen tahu ya, gue itu udah mengamalkan 3 surat. Untung aja Tuhan masih memberi jalan gitu kan. Dengan hilangnya 1 surat bisa kelar semua, 2 surat balik lagi gitu bang. Capek mental bro, beneran. berangkat rukonya. Sakit bang beneran. Iya. Udah habis duit pribadi, pas jual aset langsung dibayarin utang, berapa menit itu 700 juta hilang begitu aja, jadi angin. Yang penting selesai dulu masalahnya. Tapi ya itulah pembelajaran hidup, dan kesempatan itu tidak akan datang berulang kali, Jin. Harus lu pahami itu. Iya. Jadi segimana kita merancang kehidupan, kalau Tuhan berkehendak kita harus ini tahun ini, udah gak bisa. Gua itu kan dulu merancang semuanya emang sakit sih ya, buat kebodohan gua sendiri bang. Gua itu dari muda ya, pas belum nikah udah menata sebelum nikah itu harus ada penghasilan per hari, per bulan, per tahun. Dan itu diwujudkan gitu kan dengan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya emang sifat manusia itu tamaklah serakah, tidak cukup puas dengan apa yang dia miliki gitu kan. Artinya gini kan, artinya pada dasarnya dulu lu itu orangnya berprinsip kan, ya Iya, kan? Tapi begitu lu kenal judi, prinsip lu kan hilang kan? hilang ya, yang disikat dari mental kita, otak kita, pikiran kita, dan hati kita itu sifat berproses dan bersyukurnya hilang kalau udah di judi gitu kan. Nah, Yang asli terus Ya. menggampangkan rasanya. jadi yang gua sampaikan itu relate nggak, Jin? Relate bang, cuman emang lah 90% si penjudi ini ngeyel kalau tidak tidak melakukan dan membuktikan dengan dirinya sendiri. Padahal kiri kanan kita sebelumnya udah merasakan, tapi tetap aja kita selalu optimis kan. Karena emang candu adiksinya emang kuat gitu bang. Cuman ya yang bisa kita lawan itu kita sendiri.
Kita harus capek. Gua itu udah di titik capek bang kemarin. Gua sambil kemarin ya seminggu yang lalu nepuk dada, gua ngaku kalah, udah gak bisa lagi. Dan akhirnya gua gak bisa menyelamatkan semuanya, emang harus ada yang hilang. Ya, dan semoga kedepannya kan akan digantikan dengan lebih baik. Amin. Nggak tahu, hilang satu ruko yang mendatang 10 ruko, kan kita nggak tahu, Jin. Bener. Dulu aja bisa, kenapa sekarang tidak bisa, gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang lupa, ada hal-hal yang lalai, ada hal-hal yang menjadi kewajiban kita abaikan, itu yang harus dikoreksi, gitu loh. Iya bener. Ya, manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya hilaf. Gak ada lah manusia yang sempurna selain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja harus dicuci dulu hatinya sama malaikat loh, supaya bersih. Ya dan semua manusia juga bergelut dengan masalahnya masing-masing. Jangan merasa kita yang punya masalah lebih besar. Pastinya dong. Iya. Cuman emang sakit juga bang tadi apa ya yang harusnya penghasilan per tahun kan dari aset gua itu tiba-tiba hilang gitu kan, yang gua rancang buat masa depan anak gitu kan. Ya emang udah waktunya kan, ya gitulah kata gua ya. Pengobatnya itu Jin, kalau pulang ke rumah lihat oh anak masih ada, oh istri masih ada, oh orang tua masih ada, itu pengobatnya. Iya makanya gua itu tadi itu benar-benar beberapa hari ini ya menikmati hidup gua itu dengan cara kembali kepada keluarga kecil gua bang. Bikin lah apa kayak bakar-bakaran, ya rame-rame lah ya, namanya udah hilang juga, mau gimana sih. Tapi emang sih tadi juga kan gua udah main ya, ngajak main anak istri bang. Pas lewat tuh jalan situ kan, lewat ruko gua tuh anjir hilang kan. Oh ya udahlah, emang harusnya hilang gitu kan. Apapun kita tidak masuk judi, barangkali ruko gua kebakaran apa kayak gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Bukan hanya pembelaan dari diri gua sendiri ya, kita itu harus bisa membanding-bandingkan. Jadi rasa penyesalan itu tidak terlalu berat gitu bang. Gua melawannya dengan memperbandingkan, oh berarti kalau misalkan tidak hilang ya ada jalan lain gitu, kalau hilang ya harus hilang gitu, walaupun tidak kenal judi. Menghilangkan harta gua itu Tuhan mungkin dengan cara yang lain. Iya, disitulah kedewasaan berpikir gitu loh. Ya sekarang gini lah, kalau tidak kita sendiri yang menenangkan pikiran kita sendiri, ya siapa lagi gitu loh. Ya kan? Iya. Kalau tidak kita sendiri yang mengcounter pikiran negatif kita, ya siapa lagi gitu loh kan. Makanya abang kan selalu bilang, Jin, luka itu butuh waktu untuk sembuh. Sembuh pun luka itu akan membekas, bekasnya pun akan mengingat, kan sesakit itu luka itu gitu loh. Jadi kalau lu lukai diri lu terus menerus, ya ngapain hidup gitu loh kan. Kan kita punya pilihan gitu loh. Kadang yang baik-baik aja itu ya belum tentu juga hasilnya sesuai kita harapkan gitu loh kan. Karena sudah ada ketentuannya semua. Jadi apa yang harus diperdebatkan gitu loh. Toh juga kalau kita mati juga ketinggalin semua tuh. Ya kan? Betul bang. Yang salah itu dari kita, yang sulit berhenti itu kita selalu berpikir ini udah apa ya, udah kepalang gitu kan. Padahal selagi kita dikasih napas itu belum berakhir, kita itu masih diberi kesempatan untuk berubah sebenarnya. Kenapa rukonya baru laku sekarang? Pernah lu berpikir itu? Kenapa tidak kemarin-kemarin laku? Coba kalau dari kemarin-kemarin laku mungkin hilangnya tidak begitu banyak. Itu rencana Tuhan semua. Iya benar. Itu rencana Tuhan semua. Kenapa lakunya nilainya cuma segitu dan segala macam ya. Sebenarnya banyak hal yang kita mau pelajari dari hidup ini kalau kita sadar gitu loh. Ya karena kita itu seperti diarahkan tapi tidak kita sadari gitu loh.
Jadi sesuatu yang akan hilang dari hidup kita ya akan hilang, Jin. Sekuat apapun kita coba untuk mempertahankannya dengan cara apapun, ya dia akan hilang. Dan suatu akan yang datang juga ya kita tidak rencanakan akan datang sendiri, bakal di luar ke ekspektasi kita, ya kan? Betul. Maka kalau gue pribadi, gue kadang sekarang itu lebih cenderung takut gitu. Tiba-tiba nggak ada angin dan kemudian ada orderan cukup besar ya, malah khawatir gue ya, apa ini nanti ada kejadian ya. Iya, makanya mungkin gua dilakuin ruko dengan nominal yang gua butuhkan gitu kan, nggak ada sisa. Ya, Itu sadar bener-bener. nggak lo? Iya. Nah, itu coba kalau dilebihkan. Ya takutnya gitu ya. Nah, itulah Tuhan itu tahu porsinya, Jin. Tahu porsinya gitu loh kan. Cuma kita tuh nggak sadar aja gitu loh. Jadi apa ya, kalau gue pribadi, gue tidak mau lagi terlalu berpikir secara keras untuk menuntut kehidupan gitu kan. Yang gue tahu bagaimana gue bisa memanfaatkan hidup gue sebaik-baiknya ketika gue masih hidup gitu loh. Dengan hal-hal yang mungkin selama ini sudah gue abaikan. Ya itu tadi, keluarga, anak-anak gitu loh kan. Jadi ya sebisa mungkin ya gue habiskan waktu ya memang buat mereka, buat mendedikasikan diri gue ya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, karena itu yang memang harusnya menjadi tanggung jawab gua. Cukuplah dengan sesuatu yang sudah gua bikin dulu kan. Gua rasa ya udah cukup lah ya, udah enough lah kalau bagi gua ya. Tapi nggak tahu kalau bagi orang lain gitu kan. Karena ya semuanya sudah gua coba, semua gua udah lakukan untuk, dan itu hanya gua sendiri yang senang, hanya gua sendiri yang menikmati, mereka enggak gitu loh. Itu loh brother. Tapi udah clear semua, Jin. Clear bang, cuman partner gua nih satu bener-bener mempersulit bang. Yang gua ceritain tuh Pak Haji itu. Haji, kenapa? Udah gak support lagi, beda omongannya, wah beneran harus gimana ya? Berarti yang di Paji udah clear juga kan? Ceritanya panjang bang ini. Harusnya nanti aja ya. harusnya clear ini, cuman Pak Hajinya ada apa ya? Ya seperti itulah bang. Harusnya bisa dikelirin sama gua gitu. Mungkin lu akan diarahkan sama Tuhan dengan relasi yang lebih baik. Kan kita nggak pernah tahu, Jin. Ya mulai aja dulu, lu mulai seperti apa lu? Emang gue bilang kalian itu orang-orang hebat kok. Itu loh. Ya sama lah. Kalau Pak Haji ya udahlah, anggap manusia juga ya. Kita nggak bisa berharap juga sama manusia, Jin gitu loh. Betul. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikir seperti apa yang kita pikirkan gitu loh kan. Kita tidak bisa memaksa itu ya, hanya tugas kita sebagai manusia berpikir dan berusaha. Selebihnya itu ya biarkan Tuhan yang bekerja. Gitu loh. Udah gitu loh. Jangan ya udahlah, kalau memang ya harus tegas juga dalam beberapa hal. Ya udah, kalau memang nggak mau support gue ya udah stop, nanti kan cari yang lain. Dia kan berpikir juga loh. Jadi ternyata nggak bisa disepelekan. Mungkin selama ini lu manut kan, jadi seakan orang berpikir bahwa ya lu bisa dikontrol gitu loh kan. Ya lu harus punya prinsip juga gitu loh kan. Ya gue udah coba untuk buktikan, gue sudah coba untuk bertanggung jawab, tapi lu masih memikirkan seperti itu tentang gue, ya silakan gitu loh. Anggap aja, jangan lu pikir gue nggak akan hidup tanpa lu gitu loh. Gue juga memulai dari sesuatu yang sekecil kok. Akhirnya kita merasa, kadang orang itu merasa bahwa kalau orang itu bergantung sama dia itu bisa bertindak berpikir dan bertindak sesuka-suka dia gitu loh, Jin. Betul bang. Yang sakit hati sih, wah panjang lah ceritanya itu. Gua saking buyarnya kan kemarin mau tanggung jawab soal Pak Haji bang, sampai berurusan dengan pinjol segala macam. Ngomongnya ABCD bang, yang enggak ini. Kemarin kan dia minta lunasin semua tuh. Udah gua jual tuh kan ruko, ada jalannya. Malah beda lagi apa omongannya. Berarti intinya sudah lu lunasi urusan sama dia.
Belum, Bang. Jadi posisinya gini nih. Kan pas 240 juta itu, Bang. Gua itu kan 2 nota tuh. Nah, gua lah kan mau masuk bulan rame-rame nih. Pak Haji, kalau misalkan gua lunasin separoh, bisa turun lagi barang nggak? Bisalah 300-400 lusin kan, itu senilai 500 jutaan, Bang. Nah, di situ kan gua keuangan udah stuck banget kan, jual aset susah, jual kendaraan susah kan, rugi banyak itu kalau jual kendaraan. Nah, dari situlah gua berpikir lah, mulailah kepinjol gua langsung masuk lagi ke lingkaran itu, Bang. Dan akhirnya nggak ada yang selesai, cuman kecicil 165 tuh. Dialihkan hutang dari pinjol, Pak Haji kecicil tuh. Pas 165 tiba-tiba dia tuh ngomong, barang nih stokan habis gitu kan. Tinggal 300 lusinan, kalau mau di-keep sama gua, beresin semua hutang katanya gitu kan. 165 baru bisa turun barang lagi itu sekitar 400 juta. Lu harus Nah, tegas juga, Jin. ya, Udah. nah sesudah itu kan gua muter tuh, waduh, gua sampai minta tolong bokap lah buat jualin aset dan akhirnya gua berusaha beberapa hari, alhamdulillah ada jalan dari bokap tuh, dari bosnya bokap dibelilah. Nah, gua jujur nih ke Pak Haji, udah fotoin gua di bank gitu kan, lunasin semua hutang, udah kelar nih hutang gua, tinggal ke Pak Haji. Mau gua bayar nih, Bang, 165 itu kan dia janjinya mau nurunin semua ya stok barangnya buat gua gitu kan, senilai 400-500. Dia itu bilang, biarin aja hutang yang 165, katanya sekarang beli cash-cashan gitu kan. Nah, gua itu sakit hatinya kan, waduh, gua ini modal cuman ada segini gitu pas 165, sedangkan gua banyak konsumen, udah sejauh mungkin kan gua menyelamatkan konsumen gua supaya gak lari, Bang. Karena kan kalau mau hari rame itu dia misalkan ngambil 100 juta, DP 50 juta gitu kan. Nah, gua harus bantu itu, Bang. Kalau gua dengan modal 165, konsumen 3 orang konsumen juga, kalau gua belanjain cash-cashan ke Pak Haji, udah gua setak gak punya barang gitu kan. Yang sakit hatinya gitu kemarin. Nah, sampai-sampai gua sekarang berpikir, wah, gua harus gak bisa kerjasama lagi nih. Padahal udah 15 tahun gua nguntungin dia gitu. udah. Setiap tahun juga bisa beli rumah gitu dia. Harus tegas juga sama dianya, Jin. Udah, suatu saat lu percayalah, suatu saat dia akan cari lu lagi gitu, dan lu juga harus bersikap gitu. Itu aja. Iya, masalahnya apa ya? Yang bikin greget itu pas hari-hari rame gitu kan, pas sepi-sepi kan gua punya nota pun barang masih ada, dia nawarin, oh masih banyak nih Pak Haji, gak bakalan ngambil lagi, gak apa-apa ini utangin lagi aja gitu kan, sampai meledak lah nota gua. Dan di hari ini dia itu kan banyak yang apa ya, ngegolerin duit, Bang, cash-cashan gitu, gak ngelihat gua lagi gitu. Ya itulah manusia, Jin. Ya sama lah kayak abang kan gitu juga, lu tahu ceritanya kan. Toko lainnya bermasalah, toko gue ikut kena gitu kan, masalah bon belanja bahan kan. Ya, sekarang kemarin tuh datang bosnya ke sini, Jin. Ngolok lah istilahnya, ngolok gue buat belanja lagi. Gue nggak mau lagi belanja. Gue udah bilang sampel lu udah gue buang semua, gue bilang. Lu dulu kemarin kemana, gue bilang kan, gue butuh bon gitu kan, nggak dikasih gitu kan. Lu tahu sendiri gue nggak pernah bermasalah masalah bayaran, gue bilang kan. Tapi lu bermasalah sama toko lain, lu sama ratakan, gue bilang gitu kemarin kan. Akhirnya kemarin ngirim ini dia, ngirim apa? Ngirim kulkas, Jin, kulkas baru. Masih gua belum belanja gua sama dia. Bola amat gua biarin aja dia. Enggak kan, gini, gua itu yang bikin gregetnya, gua mau lunasin tuh dengan perkataan dia kan, mau nurunin lagi. Sedangkan kan gua ada jaminan tuh di dia, sertifikat rumah, Bang, seharga 500 juta itu kan. Kalau gua lunasin tuh yang 165 berarti clear kan, nol. Gua itu sambil ngomong, kalau gua lunasin itu sertifikat simpen aja, gua cuman butuh 1 bulan buat apa, kalau dikasih nota lagi gua beresin semua, sertifikat tahan dulu. Malah ngomongnya gitu.
Ya udah lu lunasin, lu ambil aja, udah nggak usah banyak omong lagi. Nah, kalau gua juga masih butuh dia sebenarnya, Bang. Kalau gua lunasin nih ya, habis lah gua gak bisa muter lagi beli barang celana yang lain gitu kan. Ah. Ke konveksi lain kan gua harus kalau kalau baru kerja sama harus cash-cashan juga. Nah, gua ini mengalah dulu sekarang. Kalau udah lebaran gua tenang beneran. Ya sambil cari langkah-langkah lain kan. Iya, Ya harus gerak lagi dari bawah, jalan lagi gitu kan, cari lagi ini kan. enggak. Kan gua itu apa ya? Kerja sama Pak Ji itu udah belasan tahun ya. Gua itu punya merek, Bang, sebenarnya semua jenis apa produk gua bikin gitu kan. Kecuali celana gua menghargai dia gitu kan. Nah, kalau gua sekarang posisinya seperti ini ya bisa jadi gua bakalan produksi merek sendiri celana gitu. Gua bisa Nah, geser semuanya, Bang. Mungkin Geser itulah konsumen. hikmahnya, mungkin itulah hikmahnya gitu loh kan. Lu kan sudah paham juga di dunia itu kan. Maksudnya lu tahu lah itu bahannya apa-apa dan segala macam. Mungkin akhirnya bisa lebih hebat gitu loh Jin. Mungkin ya itu tadi kan, maksudnya kita kan tidak tahu rencana Tuhan kan seperti apa gitu loh kan. Mungkin ya hikmah dari kembali kejadian ini ya mungkin lu juga harus memiliki sikap kan terhadap relasi gitu kan, yang selama ini mungkin ya itu tadi kan akhirnya kan terlihat tuh tabiat masing-masing orang gitu loh kan. Orang lebih memikir kita itu yang saat ininya, dia tidak pernah berpikir yang dulunya seperti apa gitu kan. Nah itulah Jin, belajar itu seperti itu gitu loh brother. Iya. Yang bikin kecewa ya itu omongannya beda-beda, Bang. Dari awal setengah aja dibayar sampai ngomong lunasin gitu kan, dan akhirnya gua muter udah gua punya uang malah jangan dibayar gitu, udah aja itu simpen dulu gitu kan sampai lebaran. Lu beli cash-cash kan, kalau cash-cashan gua gak bakalan sebanyak itu karena duit cuman segitu gitu. Ya sesakit itulah berharap sama manusia Jin. Jin. Ya betul, Bang. Ya sesakit itulah berharap sama manusia. Ya mau gimana Jin? Ya, berharap ya sama manusia itu seperti itu ya, suatu saat apapun maupun berapa lama pun lu relasi segala macam ya rasa kecewa itu kan akan muncul gitu loh kan, gitu loh kan. Ya kita tidak bisa memaksa orang untuk memahami kita, ya orang itu punya pemikiran, ya dia pun akan belajar nanti kan. Oh ternyata gua dulu misalkan ngebuang toko si A ini harus ini, ternyata sekarang gua butuh dia dan segala macam, itu kan dia pun akan belajar, lu belajar dia pun akan belajar gitu loh Jin. Ya bener, Bang. Suatu saat tuh akan seperti itu gitu loh kan. Cuman yang penting ya udahlah, yang penting masalah intinya sudah selesai gitu kan. Sekarang ya gimana caranya lu muter otak supaya usaha tetap bisa jalan, bisa tetap produktif, itu doang gitu loh. Gak mungkin gak bisa lah Jin. Iya, Bang, mudah-mudahan amin lah diperlancar. Jangan amin lah, amin aja, nggak usah pakai lah. Amin. Gitu loh brother. Yang penting itu sehat Jin, itu yang terpenting. Ya kalau nggak sehat ya susah juga ya. Oke lah ini Jin, gua mau off ya. Ya boleh, Bang, siap. Jin makasih ya sebelumnya Jin ya. Sama-sama, makasih, Fatur, Bang. Bambi, brother, teman-teman yang lain, gua mau off ya. Gua tidak menaikkan narasumber lagi karena gua juga butuh istirahat. Sampai ketemu besok lagi. Sekali lagi gua mohon maaf jika ada salah-salah kata, hilaf dan segala macamnya. Gua akan selalu berpesan, hentikan sumber masalahnya dan jangan pernah berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan kalian kembali ke sumber masalah. Nilai kehidupan kalian ke depan itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kalian kejar dari judi. Ya, karena tidak akan ada orang dengan tololnya yang akan membuat hidup orang lain lebih kaya atau lebih baik daripada dirinya. Hidup itu harus punya prinsip, karena prinsip itu dasar kita untuk menjalani kehidupan. Libatkan Tuhan kembali dalam kehidupan lu, libatkan keluarga lu kembali dalam kehidupan lu, karena itulah pondasi dasar kehidupan. Oke, thank you, terima kasih Ojin, terima kasih Fatur, terima kasih Yudi, terima kasih teman-temanku yang lain, terima kasih atas supportnya buat room ini. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
โอ้โหแรงจัด เรานาซับแล้วกัน ได้ ต้องให้มันเคลียร์ทำไมมันไม่เคลียร์ก่อนวะอ๋อกลางรับฟังนะ โอ้โห ไม่ตายด้วย แฟดอันติ โอเควอลวิกได้บน แฟดอันตินะ ที่เรียนเล่นแย่จัดเลย อุ้ยโหสวยจัด มุมอร่อยพี่แคท สวยเดี๋ยวปล่อยให้การเล่นมันโฟกัสนี่ก็ได้ อืม ไม่ ไม่นะครับเฮ้ยตรงนี้มีวอร์ด